warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Afifa dari Prodi S1 Farmasi, kelas 1B dengan NIM 4820120070067. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai kuis yang telah diberikan sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis tersebut. Soal nomor 1 yaitu jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article. Jadi definite article itu artinya spesifik dan indefinite article artinya itu tidak spesifik. Nomor 2, jelaskan perbedaan penggunaan artikel a dan artikel on. Jadi artikel a itu digunakan pada kata benda yang diawali huruf bersuara konsonan, sedangkan on itu diawali dengan huruf bersuara vokal. 3. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Jadi kita menggunakan artikel the itu pada saat yang sudah spesifik ataupun yang sudah jelas. The juga bisa digunakan pada saat sebelum countable noun maupun uncountable noun. 4. Berikan masing-masing 5 contoh artikel a, and, dan the. Jadi a itu contohnya a teacher, a car, a chair, a fresh orange, a girl. Kalau an itu ada an honest girl, an orange, an umbrella, an hour, an elephant. Anda itu ada have you look at the brief I give you, switch the computer off when you're done. Jakarta is the capital city of Indonesia. The sun is bright. The boy is looking at me. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Jadi adverb of frequency itu adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering kita melakukan sesuatu atau seberapa sering kejadian itu terjadi. Lanjut ke nomor 6, sebutkan 5 macam adverb of frequency, yaitu yang pertama yaitu always, usually, normally, sometimes, dan never. 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jadi itu diletakkan di sesudah to be, contohnya he is normally. Bisa juga ditempatkan di akhir kalimat nominal dan kalimat verbal. 8. Berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi contohnya di kalimat positif yaitu he is always wash her hair. Contoh di kalimat negatifnya yaitu he is always doesn't wash her hair. Dan contoh kalimat interrogatifnya yaitu is he always wash her hair. 9. Jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Jadi simple present tense adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau kita katakan pada masa sekarang, tahun ini, bulan ini, hari ini, maupun jam saat ini. 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya berupa to be, sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau kalimat yang kata kerjanya menunjukkan suatu aktivitas. 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimatnya. Jadi rumus kalimat positif di kalimat nominal yaitu subject plus to be plus object. Di kalimat negatif yaitu subject plus to be plus not plus object. Di kalimat interrogatif yaitu to be plus subject plus object dan dikasih tanda tanya. Contoh di kalimat positifnya yaitu they are happy, dan di contoh ke negatif yaitu they are not happy, dan contoh di interrogatif yaitu are they happy. 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimatnya. Jadi di kalimat verbal ini, rumus kalimat positifnya yaitu subject plus verb s atau es plus object, dan rumus kalimat negatifnya yaitu subject plus don't atau doesn't plus verb one plus object, dan di rumus kalimat interrogatifnya yaitu do atau does plus subject plus verb one plus object.
Dan contohnya di kalimat positif yaitu Ryan drinks coffee, dan kalimat negatif contohnya yaitu Ryan doesn't drink coffee, dan kalimat interrogatifnya yaitu Does Ryan drink coffee? 13. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Jadi do itu dipakai untuk subjeknya yang I, you, we, they, dan does itu dipakai untuk yang subjeknya he, she, it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s atau es dan yang tidak ditambah dengan e atau es. Jadi penambahan es itu hanya untuk kata kerja yang huruf akhirannya berakhiran s, sh, ch, x, dan o. 15. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun, berikan contohnya. Jadi singular noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda tersebut bersifat tunggal, contohnya an elephant. Sedangkan plural noun adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari satu atau bersifat jamak, contohnya potato, babies, boxes, boys. 16. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun dan berikan contohnya. Jadi countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung, contohnya saya dapat minum air 2 gelas. Nah, di situ dijelaskan bahwa dia itu minum 2 gelas air, jadi dia dapat dihitung. Sedangkan uncountable noun itu kata benda yang tidak dapat dihitung, contohnya saya minum air. Jadi di situ tidak dijelaskan dia itu minum air berapa gelas. Itu yang dimaksud tidak dapat dihitung. 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan konkret noun, berikan contohnya. Jadi konkret noun itu adalah kata benda yang wujudnya dapat kita lihat dan nyata, contohnya meja, pena, buku, pensil. Sedangkan abstrak adalah kata benda yang wujudnya tidak dapat dilihat namun bisa kita rasakan, contohnya kebahagiaan, cinta, dan angin. 11. Jelaskan perbedaan proper dan common noun dan berikan contohnya. Jadi common noun adalah kata benda yang belum dinamai, contohnya she is a student. Jadi dia itu hanya menjelaskan dia adalah seorang murid. Dia tidak menjelaskan dia itu murid dari asal mana. Jadi itu yang dimaksud belum dinamai. Dan sedangkan proper adalah kata benda yang kita gunakan untuk menamai sesuatu secara spesifik. Contohnya she is a student SMA Negeri 2 Oku. Nah, di situ dia dijelaskan bahwa dia adalah seorang murid dari SMA Negeri 2 Oku. 19. Apa perbedaan compound dan kolektif noun, berikan contohnya. Jadi kolektif noun adalah kata benda yang tergabung dalam suatu kelompok. Contohnya, saya melihat sekumpulan gajah besar di kebun binatang. Jadi yang dimaksud tergabung dalam kelompok itu ada kata sekumpulan gajah besar, itu yang dimaksud kolektif noun. Sedangkan compound noun itu adalah kata yang dibuat dengan dua kata atau lebih, contohnya greenhouse yaitu kata green dan house, football yaitu kata foot dan ball, terus bedroom yaitu kata dari bed dan room. Lalu apa itu WH question? Jadi WH question adalah sekumpulan kata tanya atau yang digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti waktu, tempat, orang, bagaimana, cara, dan lain-lain. 21. Jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh masing-masing. Jadi WH question itu ada 8. Yang pertama what. Contohnya what is your name? Siapakah namamu? Yang kedua yaitu where. Contohnya where is your home? Di mana rumahmu? Yang ketiga yaitu when. When does the bus arrive? Kapan bus itu tiba? Yang keempat yaitu why. Contohnya why do you love me? Kenapa kamu mencintaiku? Yang kelima yaitu who is that girl? Siapakah perempuan itu? 6 itu ada how. Contohnya how did you meet your best friend? Bagaimana Anda bertemu sahabat Anda? Yang ke-8 yaitu was. Contohnya whose pen is this? Pena siapakah ini? Yang ke-8 yaitu ada whom. Contohnya whom do you see? Siapakah yang kamu lihat? 22. Bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, maka jelaskan. Jadi WH question itu tidak dapat digunakan dalam kalimat negatif.
Karena kalimat negatif itu adalah kalimat yang menunjukkan pernyataan, bukan pertanyaan. Sedangkan WH question itu dapat digunakan dalam kalimat interrogatif. Karena kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan, sama dengan WH question tersebut, yang menunjukkan bahwa itu kalimat pertanyaan. Contohnya, why did you love me? Sekian pemahaman saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.